Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal sauti wadih, apakah suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Baik, anak ukir marotan saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina wal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa nabatil kiram. Wa ila ruhi jami'il anbiya wa rusul wa awliya wa salihin wa jami'il wa jami'il wa alihi الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء نحوا والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات الجهل إلى نور العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قبل تبدأ هيا نبدأ دراستنا بقراءة البسملة. نبدأ بالبسملة. Bismillahirrahmanirrahim. يب. Alhamdulillah بالأمس قد بحثنا فيما يتعلق بعلامة رفع ونصب والجر. Kemarin kita sudah membahas terkait tanda-tanda i'rab rafa, nasab, dan jar. Cuman di bagian jarnya belum sampai selesai. Untuk jarnya nanti kita akan bahas di isim musyarif. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa i'rab rafa itu tidak hanya dhammah, i'rab nasab tidak hanya fathah, i'rab jar tidak hanya kasrah, i'rab jazm pun tidak hanya dhammah, melainkan banyak tanda-tanda dari i'rab tersebut. Kemudian yang kita bahas kali ini adalah i'rab jar, yang mana jar itu juga memiliki tanda. Selain kasroh, dia juga memiliki tanda i'rab, yaitu ya dan fathah. Begitu juga dengan alamatul jazmi atau ciri-ciri i'rab jazm, tidak hanya sukun melainkan ada hadfun nun juga hadfu harfil illati. Kita murajaah ke alamatul jar yang kemarin ya, bahwa kasroh itu bertempat pada isim mufrad, jamak taksir, dan juga jamak muannats salim. Kemudian untuk ya-nya itu bertempat di isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan asma khamsah. Kemudian fathahnya itu terletak pada isim ghairu munsharif. Kalau misalnya praktek dalam baca kitab, ya, satu misal di situ marartu bi muallimina. Muallimina kalimat isim, i'rabnya jar, tandanya ya, karena berupa jamak mudzakkar salim. Ya. Begitu juga dengan misalnya biabika, abika. I'rabnya jar, tandanya ya, karena asma khamsah. Jadi khusus untuk asma khamsah ini, rafa dengan tanda wawu, nasab dengan tanda ya, jar dengan tanda kasrah. Ada sabil misal, contohnya ja'a abuka, itu untuk rafa'nya. Ra'aitu abaka, itu untuk nasabnya. Dan jar
Marartu bi abika. Kemudian yang kemarin karena waktunya sudah habis, hanya sedikit saja yang saya singgung terkait isim ghairu munsharif. Kemarin sudah saya singgung sedikit bahwa isim ghairu munsharif itu mudahnya dipahami adalah isim yang tidak menerima tanwin. Pada dasarnya kalau ada kalimat isim tidak ada alnya, ya, tidak ada alnya, itu nanti ditanwin, teman-teman. Satu misal al-babu, kalau dibuang alnya menjadi babun atau baban atau babin, tergantung amil yang menyebabkannya dia berubah. Kemudian misalnya masjidun, kalau ada alnya nggak boleh ditanwin, nggak boleh fil masjidin, tidak bisa. Fil fi masjidi juga nggak bisa, harus tanwin. Akan tetapi ada kalimat yang tidak bisa ditanwin. Kalimat tersebut adalah isim ghairu munsharif, disebut isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini ada beberapa macam yang menyebabkan dia itu berupa isim ghairu munsharif. Atau kategori kalimat ini disebut isim ghairu munsharif. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu i'rab dari isim ghairu munsharif. Atau misal, Fajurra bi fathati ma la yansharif malam yudhaf aw yaku ba'da al-radif. Jadi isim ghairu munsharif itu jarnya menggunakan tanda fathah. Contoh min masajida, min makkata, min aisyata, min ramadhana, min usmana, ya. Tandanya itu fathah walaupun kemasukan huruf jar. Walaupun kemasukan huruf jar. Kapan isim ghairu munsharif itu kembali ke hukum asal, yang mana ketika dia jar tandanya kasroh? Kapan? Itu yang pertama ketika terdapat al. Jadi misal di situ minal masjidi. Misalnya khamsatul asya'i. Kalau ada alnya khamsatul asya'i. Kalau tidak ada khamsatu asya'a. Min faraido. Kalau ada alnya minal faraidi. Dia kembali ke hukum asal. Kemudian malam nudhof aula kubak darutif. Jadi dia kembali ke asal ketika terdapat al dan juga berupa mudhof atau diidhofahkan. Seperti contoh di situ likhtilafil awamil. Likhtilafil awamili. Dia posisinya menjadi mudhof dan terdapat al. Atau misalnya juga misalnya masa jidil madinati. Min, lihat ya, masa jidil madinati. Madinati. Jadi masjid ini dia kembali ke hukum asal yaitu berharokat kasroh karena menjadi mudhof. Jadi isim ghairu munsharif nasabnya jernya menggunakan tanda fathah. Kemudian kapan kembali ke kasroh atau kapan kembali ke hukum asal ketika kemasukan huruf jar atau menjadi majrur itu ketika terdapat al dan juga menjadi mudhof. Itu terkait penjelasan dari isim ghairu munsharif dari segi i'rabnya. Dari sini apakah teman-teman ada pertanyaan sebelum masuk ke isim ghairu munsharif itu apa saja? Tayyib, tafadhal bisoal.
Ukti Johan Ganteng. Ukti Umu Salma. Kayaknya ke sholat kayaknya. Akhi Galang. Galang Kaifa. Fahimtum. Waduh ini kayaknya sambil kayaknya nggak fokus ini Akhi Galang ini ya. Akhi Ukti Johan Ganteng. Ada yang perlu tanyakan? Ini tadi isim ghairu Hmm? munsharif tidak bisa Hmm? menerima tanwin. Tanda i'rabnya nomor Nah, 1 jar dengan fathah. hmm. Contohnya min masa jika. Yang kedua itu Asik. alif taknis. Itu jar apa Ustadz? Hmm? Saya belum menerangkan alif taknis. Oh, belum. Min Belum. masa Madinah itu tadi Sa- apa? Min? Min masa jidil Madinah. Oh iya, yang ini ya. Ini bukan alif taknis napa? Bukan. Ini saya hanya memberikan contoh lagi. Oh, Ini berarti alif tak tetap alif ya alif taknis ini kan macam-macam dari isim baru munsorif. Cuman saya belum menerangkan isim baru munsorif. belara Ustadz. Kati Ustadz. Nulisnya Nah, Ustadz mutayyib. berarti sama. Ya, ya Berarti udah saya min kasih masa tanda. jidil Madinah. Nah, oke ya. Gimana? Yang ini min masa jidil Madinah itu masih Mm-mm. jer nggih Ustadz. Tandanya Iya, nopo? kasro, Tandanya nopo? kasro. Oh, jer berarti itu Karena mm-mm, jer apa? Kalau kasro itu berarti jer, jer. Oh, iya kan kemasukan huruf jer. yang tadi jer berupa fathah. Karena tidak ada alnya. Kemudian kalau ada Oh, alnya, tandanya kasroh. Kemudian kembali ke kasroh lagi ketika menjadi mudhof. Gitu. yes, Ustadz. Bisa dipahami? Nggih. Jadi ini terkhusus untuk isim munsharif. Tapi kalau tidak bukan isim munsharif, bukan kategori isim munsharif, kemasukan min ya kasroh atau jer. Misalnya ya min mazra'atin ya jer. Misalnya minal maktabi ya jer, min maktabin ya jer karena bukan termasuk isim munsharif. Gitu. Jadi terkhusus untuk munsharif, jernya menggunakan tanda fathah bisa kembali ke kasroh kapan? Ketika isim munsharif itu terdapat al atau menjadi mudhof. Gitu, Ukti. Nggih, Ustadz. Tadi Terima kasih. sama-sama. Akhi Galang, Aina Kunta, di mana kamu? Ukti Ummu Salma, Nah, Ustaz, masih Kaifa, menyimak Fahimtum? Ustaz. Naam, tayyib. Masih menyimak Ustaz. Afwan. Tayyib. Ya, wah. Saya bisa bertanya, Ukti Ummu Salma? Nah, Ustaz, Ayo, sebagai pengantar untuk pemahaman saja. Eh, hmm, Baitun itu ketika kemasukan min jadi gimana? baitun min baitin. Kemasukan min baitin. Kemudian misalnya faslun al faslu kemasukan Minal fasli. minal fasli. Ya, dulu. Minal fasli. Lah ini ada kalimat ya, kemasukan huruf jer tapi dia tandanya fathah. Kalimat itu disebut apa? Gohir munsorif Ustaz. Isim ghair munsorif. Jadi isim ghair munsorif tandanya
jernya menggunakan fathah. Kemudian bisa kembali ke hukum asal dengan tanda kasroh ketika terdapat al atau menjadi mudhof. Bisa dipahami? Nah, Ustaz. Baik. Akhi Jackson, fahimtum? Loh, nggak ada. Oh, baik. Akhi, ini saya bacanya Jackson atau Jackson atau gimana ini? Bisa Jackson aja, Ustaz. Jackson, tayyib. Hmm. Gimana? Sempat menyimak enggak penjelasan terkait isim ghairul munsharif? Eh, ya tadi tadi belum, Ustaz. Tapi karena apa tadi? Karena sholat isahnya jam 19.30, jadi setelah sholat isya saya mengikuti. Oh ya, nah oke. Ya, ya, ya. Makanya Tapi lambatnya. sempat mendengarkan penjelasannya? Ya, sempat, Ustaz. Sempat. Tayyib. Gimana? Fahim tum? Eh, Atau saya ulangi lagi juga nggak apa-apa, soalnya ini yang penting di sini. Jadi kalau jenis-jenisnya itu kalau dalam kitab tidak ada, cuma nanti akan sedikit banyak saya terangkan di sini. Tapi oh ya, fokusnya di enam. isim ghairul munsharif itu. Oh ya, Gimana? ya. Paham? Yang min masajida sama minal masajidi kira-kira paham enggak? Eh, bisa diulang Saya ulangi lagi. dari Oke, ya, tayyib. dikit aja. Hmm. Tayyib. Jadi ada kalimat kalau umumnya ya, pada umumnya kalimat itu kan ditanwin. Ya, kalimat itu ditanwin. Saya ulangi lagi, saya tulis lagi misalnya di sini. Umumnya kalimat itu kan kalau nggak ada alnya ditanwin. Saya perbesar ya. Misalnya baitun ditanwin ya. Kalau ada alnya nggak boleh ditanwin al baitu. Ya ini emang dasarnya gini ya. Kalau ada alnya harus tidak boleh ditanwin ya. Misalnya kolamun. Kalau ada alnya jadi gimana? Al Oh, al-qalamu. kolamu. Nah, ini pemahaman dasar ya. Oh, Pada ya. dasarnya kalimat itu kalau tidak ada alnya tidak boleh ditanwin. Oh, ya. Tidak ada Ya. alnya harus ditanwin. Kalau ada alnya tidak boleh ditanwin. Itu Oh, dasarnya gitu. oh. Tapi ada kalimat tidak ada alnya tidak boleh ditanwin. Contoh, misalnya, nggak boleh Ahmadun. Oh, Dia nggak boleh tanwin. Ahmadu. Kemudian Aisyah misalnya. bisa. Aisyah. Aisyatu. Kalau Aisyatun itu salah. Nggak boleh ditanwin dia. Hmm. Aisyatu. Aisyatu. Oke. Ya, 6. Kemudian jika ada kalimat isim ya, kalau didahului oleh salah satu huruf jar, misalnya min atau fi lah misalnya, fi, itu kan kalimat setelahnya pasti kasroh ya, Ya, kasrotin kasih. atau kasroh, benar? Lah Benar. ini ada kalimat khusus untuk isim ghairul munsharif ini, dia ketika kemasukan jar atau dibaca jar itu tandanya fathah. Contoh, fi masa jida Oh, atau boleh min a isa ta. tati apa tuh? Ta. Min a isyata. Amin. Asya. Oke. Fi masa jida. Wajur bil fathati malayan sorif malam yudof au yakubata al rudif.
bisa kembali ke hukum asal ketika ada alnya. Misalnya menjadi fil masa jidi. Nah, kalau ada alnya kembali ke kasroh. Oh gitu. Oke. Ya nafsa. Oh. Tayyib. Kemudian yang ketiga ini malam yudof. Tapi kita belum membahas mudhof ilaih. Cuman saya sampaikan aja. Misalnya min masa jidil madinati. Dia tidak ada alnya, tapi dia menjadi mudhof. Pernah dengar akhi Jackson mudhof ilaih? Pernah Ustaz. Nah, gampangannya mudhof ilaih itu dua kata yang digabungkan jadi satu, seperti suratul Ya. Baqarah, Rasulullahi, Oh. Kitabut Thaharati, Baitul Maqdis misalnya, apalagi Habibullah misalnya. Oh. Dua kata yang dijadikan satu. Kata yang kedua ada alnya. Itu namanya susunan idhofah. Susunan Oh. idhofah ini terdiri dari mudhof sama mudhof ilaih. Cuman ini belum waktunya. Cuman Ya. sedikit aja. Kalau dia menjadi mudhof, kembali ke hukum asal. Artinya tandanya kasroh. Gitu. Ya. Dari sini bisa dipahami? 6 Ustaz. Toyib. Kalau sudah paham ini, baru saya akan jelaskan apa saja sih kalimat yang terkategorikan isim ghairul munsharif. Gitu ya. Apa saja kalimat yang terkategorikan isim ghairul munsharif. Gitu. Ini yang belum jawab ini akhi sendiri. Galang. Aina kunta Galang. Tayyib, ini mungkin ditinggal ngopi ini ya. Tayyib, yang penting teman-teman sudah paham ya. Saya lanjutkan kalau gitu. Oke, ini saya hapus dulu. Tayyib. Isim ghairul munsharif itu terbagi menjadi dua. Atau bisa kita jelaskan isim ghairul munsharif atau kapan kalimat menjadi isim ghairul munsharif itu ada dua ilat. Ada kalanya ilatnya satu atau lebih kita menyebabkan sebabnya satu. Nah, ada yang sebabnya satu, ada yang dua sebab. Satu sebab dia dijadikan atau menjadi isim ghairul munsharif dan ada kalanya dua sebab dia menjadi isim ghairul munsharif. Sebab yang pertama syihat mudhal jumu atau bentuk jamak yang sudah mentok ya. Jamaknya jamak. Di sini kalau ada kalimat mengikuti wazan mafa'ilu seperti masajidu, faraidu. Apalagi teman-teman? Syara itu ya. Ketika mengikuti wazan mafa'ilu, lah ini dia termasuk isim ghairul munsharif. Kemudian yang kedua, mengikuti wazan mafa'ilu seperti masobihu. Maka dia disebut isim ghairul munsharif karena mengikuti wazan mafa'ilu. Jadi kalau misalnya masobihu kan jamak min misbah, lampu. Misalnya bahasa Arabnya dari lampu-lampu. Min masobiha hiyapahu. Kalau kemasukan min masobihi hu apa ha? Min masobiha. Min masobiha. Naam, sahih. Sahih min masobiha. Itu yang pertama. Yang kedua,
terdapat alif taknis. Alif taknis ini alif yang menunjukkan perempuan. Yang pertama alif maksurah. Sebelum alif itu terdapat harokat fathah, itu namanya alif maksurah atau isim maksur. Di situ bercontoh kubro, sugro. Kubro itu mu'anas teman-teman ya, dia bukan mudzakkar. Karena terdapat alif taknis. Ya alif nya di situ itu tidak ada titiknya, alif bengkong atau alif yang menunjukkan perempuan. Jadi kalau biasanya kita dengar al-haflah al-kubro, bukan al-haflah al-kabir roh, tapi al-kubro. Karena diambil dari akbar kubro. Nah, ini tidak boleh tanwin kubron, nggak boleh. Kemudian yang kedua alif mamdudah. Alif yang sebelumnya alif itu terdapat hamzah. Hamra'u, sohra'u, sofra'u, zarqa'u. Hamra itu kan mu'anas. Mudzakarnya apa teman-teman? Hamra itu kan artinya merah, merah-merah. Kok merah-merah? Merah. Ahmar mungkin Ustaz. Mudzakarnya apa teman-teman? Ahmar bukan Ustaz? Ahmar? Hajar Naam, aswad. sahih, ahmar. Sahih. Ahmar itu mudzakkar, kalau hamra itu muannas. Gitu. Ini digunakan untuk apa sih? Digunakan untuk mensifati kalimat. Contoh, baju kuning. Libasun ahmaru. Nah, libasun ahmaru. Kalau misalnya gambar yang kuning, itu bahasa Arabnya adalah suratun sofra'u, atau gambar yang merah, suratun hamra'u. Jadi kalau membahasa Arabkan suratun ahmaru itu salah. Yang benar adalah suratun hamra'u. Ya. Tayyib. Indakum as-su'al, ada pertanyaan? Jadi bisa yang membedakan ya. Ahmaru menjadi hamra'u. Jadi mengikuti wazan fa'la'u. Mengikuti wazan apa Ustaz? Fa'la'u. Jadi ini itu wazannya fu'la. Kalau ini wazannya fa'la'u. Ayo. Mafhum, Ukhti Lis, Ukhti Johan Ganteng? Oke, mafhum Ustaz. Mafhum. Kalau misalnya asfaru menjadi gimana kalau muannasnya? Asfaru. Asfaru. Safra'u. Safra'u. Naam, sahih. Zarqa'u. Zarqa'u. Azraku. Azraku menjadi gimana? Zarqa'u. Zarqa'u. Naam, tayyib. Kemudian yang kedua illatani, karena dua sebab. Dua sebab itu apa? Yang pertama berupa nama, yang kedua berupa sifat. Ya, yang pertama berupa nama, yang kedua berupa sifat. Yang pertama di situ mengikuti wazn fi'li. Jadi ada nama yang namanya itu seperti fi'il, wazan fi'il. Contoh di situ Ahmadu. Ahmadu itu mirip af'alu. Jadi Ahmadu tidak boleh Ahmadun. Sama seperti asfaru, nggak boleh asfarun. Tayyib, itu yang pertama.
Yang kedua, ziyadatul alifi wan nuni. Terdapat alif nun di belakangnya. Seperti Usmanu, Sulaimanu. Apalagi? Apalagi teman-teman? Pokoknya ada nama, belakangnya ada alif nunnya. Imran. Imran. Naam sahih. Tayyib. Jadi ketika ada alif nun di belakangnya, dia itu berarti merupakan isim ghairu munsharif. Artinya dia tidak boleh ditanwin. Nggak boleh Usmanun, tidak bisa. Saya menerima hadiah dari Usman. Bahasa Arabnya apa? Niltu al-hadiyata min Usmana. Mafhum? Itu yang kedua. Yang ketiga, alif ada berupa taknis ya atau muannas, nama perempuan. Seperti Fatimatu, Aisyatu. Kalau YouTube Min. Fatimatu, Aisyatu, terus apa lagi teman-teman? Nama perempuan pokoknya. Itu kalau isim munsharif Khadijatu min Khadijata an Aisyata. Kita pasti biasanya dengar dalam hadis itu an Aisyata radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah gitu kan. An Aisyata bukan an Aisyatin, melainkan an Aisyata. Kemudian yang keempat ajam. Ajam ini nama non Arab seperti Ibrahimu. Ibrahimu bukan diambil dari Arab namanya atau bukan berupa bahasa Arab. Dia itu non Arab, Ibrahim. Jadi ada beberapa nama yang kayak itu Arab tapi bukan Arab. Ajami disebut ajami. Nah, dia itu berupa isim huruf munsharif. Kemudian yang kedua karena dia sifat. Wazn fi'li seperti af'alu. Asfaru itu yang berwarna kuning. Azraku yang berwarna biru. Kemudian misalnya aswadu yang berwarna hitam. Yang kedua, ziyadatul alifi wan nuni seperti sakronu, kaslanu, syab'anu. Terus apa lagi teman-teman? Apalagi? Atshan. Atsyanu. Jau'anu. Itu nggak boleh ditanwin teman-teman. Nggak boleh ditanwin. Kemudian udul. Udul ini mudahnya dipahami. Itu dia mengikuti wazan fu'al. Seperti ukhoru. Nggak boleh ukhorun. Nggak boleh ukhoron. Jadi sama ketika ada nama kalau mengikuti wazan fu'alu nggak boleh ditanwin teman-teman. Seperti Umaru. Bukan Umarun tapi Umaru. Tidak bisa ditanwin. Jadi saya ulangi lagi wajurabil fathati mala yang syarif malam yudaf aw yaku ba'da al-radif. Isim munsharif itu isim yang tidak bisa menerima tanwin atau tidak boleh ditanwin. Mudahnya seperti itu teman-teman. Kemudian jarnya menggunakan tanda kasroh. Jarnya menggunakan tanda fathah. Kapan boleh kembali ke hukum asal? Ketika terdapat al atau menjadi mudhof. Itu tadi terkait jenis-jenis isim huruf munsharif. Walaupun dalam kitab tidak menyebutkan secara rinci, di sini saya sebutkan karena perlu untuk saya terangkan terkait apa saja sih isim huruf munsharif itu. Tayyib, indakum as-su'al qabla nakhtu ila alamatil jazmi. Tafadhal bisu'al. Afwan Ustaz. Lau sama. Oke. In this soal. Tayyib, tafadhal. Waktu Nur Maida awalan. Nah, syukran Ustaz. Ustaz, kama qultum anifan, yani min kalimah al-ajami مثل إبراهيم سؤالي
كيف نحن نستطيع أن نفرق هذا العربي أو الأعجمي؟ طيب هل yang هناك علامة معين؟ Mm-mm. نعم أستاذ، هذا فقط. طيب عفوا في الحقيقة العلامات العلامات المعينة untuk tanda yang bisa kita jadikan patokan. Yang pertama nuroji'ul Al-Quran. Kita bisa meng-cross check di Al-Quran. Kalau ada nama kok tidak ditanwin, nah itu berarti dia ajam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nuroji'u ila at-tarikh. Kita lagi-lagi kita nakra'u at-tarikh au nakra'u anusus al-arabi. Kita membaca teks-teks berbahasa Arab. Yang mana kadang kan ada sejarah, tarikh itu sejarah. Dia itu berasal dari mana? Kalau bukan dari non-Arab, berarti dia isim maf'ul munsharif. Jadi hanya dua hal itu kita bisa mengetahuinya. Kalau dia itu isim maf'ul munsharif. Karena ya seakan-akan kayak itu kayak Arab ya, tapi bukan. Dia termasuk ajami, non-Arab. Gitu Ukhti Nur Maidah. نعم أستاذ، مفهوم إن شاء الله، شكرا. Nah, afwan. Ukhti Ummu Salma, ka'annaki Ustadz, turidina an tas'ali, ya. nah Ustadz, Mm-mm. yang sebelumnya terkait dengan Mm-mm. isim ghair munsharif itu selamanya ya Baik. Ustadz tidak boleh tadi apa tidak boleh apa Ditanwin. majrurnya dengan fathah begitu. Selamanya begitu ya Ustadz. Enggak selamanya. Kecuali Oh, kalau ada alnya kecuali tadi beralif saya lam. terangkan. Oh, kecuali beralif lam. Ah, Ya, maksud saya ketika tidak beralif lam. mm-mm. Selamanya itu tidak bisa kasroh ya Ustadz. Iya, Tapi selamanya majrur tidak bisa. dengan fathah. Majrur dengan fathah sahih. Seperti Ahmadu, kemasukan bi jadi gimana? Ahmadu bi Kemasukan bi. Ahmada. Bi. Sahih bi Ahmada. Gitu. Nah, Ustadz, syukran Ustadz. Afwan. Al-akhir, akhi Jackson. Akhi Jackson, ukhti Johan Gandeng. Kaifa fahimti? Bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, saya lanjutkan ke tanda-tanda jazm. Tayyib, mafi soal. Kalau misalnya bingung, bisa membaca di terjemah-terjemah yang lain, kitab nahwu terjemah yang lain ya. Banyak sekali terjemahan nahwu. Tapi insya Allah kiranya sudah bisa dipahami ya. Karena hanya tayyib. Tayyib, kemudian kita masuk ke jazmi. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'ada 'alaina barakatihi fid dharain ya amin ya rabbal alamin. Lil jazmi alamatani. As-sukun wal hadfu fa amma sukun fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l mudhari asil akhir. Adapun sukun itu masuk pada fi'il mudhari yang sahih akhir. Kemarin sempat kita bahas juga perbedaan sahih akhir sama mu'tal akhir. Habis ini akan saya jelaskan secara rincinya ya. Kemudian hadfu fayakunu alamat lil jazmi fil fi'l mudhari al mutalakhir. Kemudian hadfu harfil illat ini terletak pada fi'il mudhari yang mutalakhir. Nanti akan saya bahas ya. Wal af'al khamsah allati raf'uha bi sabatin nun atau bi subutin nun. Kemudian afal khamsah yang mana rafa'nya itu tetapnya nun ya. Yang namanya rafa'nya itu tetap nun, akan tapi ketika kemasukan amil jawazim dia itu hadfun. Tayyib. Sebelum masuk ke situ saya terangkan ini dulu.
Jadi fi'il mudhari itu ada dua kategori teman-teman. Ada soi akhir, ada mu'tal akhir. Dari segi tulisannya. Soi akhir itu yang mana akhirnya tidak terdapat huruf ilat. Huruf ilat itu antara lain alif, kemudian apa? Wawu, dan ya. Itu namanya huruf ilat. Jadi kalau ada kalimat fi'il mudhari yang mana akhirnya tidak terdapat huruf ilat, itu disebut fi'il sahih akhir. Nah, fi'il sahih akhir ini rafa'nya dengan tanda apa teman-teman? Rafa'nya dengan tanda apa? Dhamma Ustaz. Dhamma, na'am sahih. Nasabnya dengan tanda Ha. Fathah. fathah. Jazmnya dengan tanda Sukun. sukun. Tayyib. Nah, terkhusus untuk mutal akhir atau fi'il mudhari yang mana akhirnya itu terdapat huruf ilat. Contoh misalnya di situ yada'u. Yada'u di situ kan ada huruf ilatnya, wawunya di belakang. Nah, yada'u ini kalau rafa ya, kalau rafa misalnya rafa, dia itu tandanya dhammah muqaddarah. Muqaddarah dikira-kirakan. Tidak bisa yada'u, tidak bisa. Yada'u ya yada'u. Kemudian kalau nasab fathah dhahirah, yada'uwa. Ya, yada'uwa, yarmiya, yatsluwa, ya'fuwa. Fathah dhahirah. Tampak jelas fathahnya. Akan tapi ketika kemasukan amil jawazim seperti lam, la, nahya atau in, itu dia nanti tandanya hadfu harfil illati. Jadi huruf ilatnya itu dibuang. Contoh, aslinya kan yada'u, kemasukan lam menjadi ya lam yada'u, wawunya dibuang. Yarmi, kemasukan lam menjadi lam yarmi. Tayyib. Yahdi, kemasukan lam menjadi lam yahdi. Tayyib. Dari sini teman-teman bisa dipahami perbedaan antara fi'il sahih akhir sama mu'tal akhir. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, Ustaz, kalau yang untuk Tayyib. yang kalau mu'tal akhir itu untuk yang fi'il mudhari'nya ya, Ustaz. Apabila Ya, ada fi'il mudhari'nya. yang ilatnya ya, Mm-mm. berarti itu yang ada perubahan. Tayyib, sahih. Itu yang ada perubahan. Oh ya, nah. Al-akhar yang lain? Ustaz, tanya Ustaz. Ya. Tayyib, tafadhol. Ini yada'u yang dibaca rofa itu kan tandanya muqaddarah. Lah Ya. ini contohnya itu gimana? Gimana? Maksudnya doma yang dikira-kirakan ya kan? Itu gimana? Oh, maksudnya? Iya. Ya. Jadi dhammah istilah dikira-kirakan itu tidak nampak secara jelas. Ya, satu misal gini. Saya tambahkan catatannya. Apa ini catatannya? Ini bisa ditulis nggak ini? Oh, bisa. Bisa diperbesar nggak ini? Oh, nggak bisa. Saya bentar ya. Hapus saja. Oke. Jadi kemarin kan definisi i'rab adalah taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Perubahan akhir kalimat kan disebabkan ada amil yang menyebabkannya dia berubah, baik secara lafadz maupun dikira-kirakan. Nah,
takdiron ini maksudnya dikira-kirakan. Jadi dia tidak nampak seperti ja'amu, misalnya ja'a qadi. Ja'a qadi. Qadi ya qadi, nggak bisa qadi. Yad'u. Yad'u ya yad'u, nggak bisa yad'u. Gitu. Itu yang disebut dengan muqaddarah. Jadi rofa tandanya dhammah muqaddarah. Seperti qadi itu kan jadi fa'il. Fa'il kan wajib rofa. Rofa tandanya dhammah. Tapi disebut tidak disebutkan qadiyu, tapi qadi ya qadi. Tetap harokatnya tetap. Kecuali kalau dia jadi nasab. Misalnya jadi maf'ul bi, ra'aitu qadiyan atau al-qadiyah. Yada'u, misalnya untuk yang fi'il mudhari'nya itu yada'u, ya yada'u. Karena tidak kemasukan amil nawasir dan amil jawazim. Jadi tandanya dhammah muqaddarah. Ya bukan yada'u. Alasannya listiqol karena berat. Orang Arab berat baca yada'u itu berat. Ya walaupun kita bisa ya. Mana amin huruf ya astikol. Tercegah tampaknya huruf wawu itu listiqol karena berat bagi orang Arab. Gitu Ukti Johan. Nggih. Tapi pernah dengar kan ya muqaddarah sama dhohiro? Iya, pernah sering. Tayyib. Sering ya. Itu maksudnya. Bisa dipahami tidak? Ya, bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Tayyib. Tayyib al-akhir. Ustaz, afwan Ustaz. Tayyib, tafadhol. Kalau misal yada'u itu, kalau dia bidunil awamilin nasbi awil jazmi, yakumu binafsihi, wa huwa fi halatin marfu. فكيف سنقوم بالإعراب أستاذ؟ فعل مضارع مرفوع Fi'lun mudhari وعلامة marfu'un. رفعه نعم وعلامة رفعه Dhammatun كيف muqaddaratun. أستاذ؟ نعم ضمة مقدرة في آخره منع من ظهوره للتعذر أو للثقل. Listiqol. Nah. Atau صح أستاذ؟ au limujarridihi anil awamil an-nasibi awil jazimi. نعم نعم نعم. Tayyib. Berarti Ustadz dia sesungguhnya itu asalnya yada'u. Yada'u. Halo? Halo, Ukti Nurbaida? Mana ini Ukti? Termute, termute. Iya Ustadz. Tayyib, gimana? Termute tadi? Berarti Ustadz aslinya dia itu Ustadz seandainya secara zahir yada'u. Tapi karena listikal fatakun yada'u. So Ustadz? Berarti ketika kita mengi'rab kita bisa menggunakan dua alternatif, mana amin zuhuriha litta'zur atau mana amin zuhuriha khalian anil awamilil jasmi wan nasbi. Hakada Ustaz. Naam, sahih. Bingung tadi Ustaz.
La ba'as fil haqiqah hunaka alkitab al-khassas tuktabu an tahlilil i'rab. Ada kitab khusus itu banyak yang mana isinya itu mengi'rab semua. Al-Qur'an di'irobi, hadis di'irobi. Tapi terkadang itu polanya berbeda. Ada kalanya gini misalnya, ja'a zaitun misalnya. Zaitun itu ada yang mengi'robi gini. Fa'ilnya didulukan. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhiri li'annahu ismul mufradi. Ada kalanya juga seperti ini. Zaidun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi wa huwa fa'ilun akilun gitu. Terkadang gitu. Jadi ada beberapa versi. Tayyib, Ukhti Nurmaidah. Terkadang membaca begini Ustadz, mana amin zuhuriha lita'azur, dan biasa juga mana amin zuhuriha listiqal, dan biasa juga li'annahu khalian min awamilil jasmi awin nasbi. Jadi yang mana sih Ustadz yang tepatnya? Sebenarnya kalau seringnya di kitab itu litajarrudihi. Litajarrudihi anil awamil nasib an awamil nawasibi awil jawazimi. Pakai redaksi litajarrudihi, sepi. Halo Nuhdin Rumaidah, termute lagi. Iya Ustadz, afham Ustadz, syukran. Jazakumullah khair. Tayyib. Tayyib, al-akhar kaifa? Ma fi soal? Tayyib, kalau nggak ada pertanyaan, nah tadi bilhamdalah. Alhamdulillah. Ma fi soal? Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.